Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat Xiao Yueli dalam posisi yang terpojok, tiba-tiba terdengar suara Xiaoyan dan tubuhnya kembali normal. Melihat ini, seluruh Raja Roh terlihat tidak percaya karena sejauh yang mereka tahu, tidak ada yang bisa selamat dari berkas cahaya biru ini. Melihat pemandangan ini, mata Fuxing suram, begitu pula Tianxun. Keduanya ragu-ragu lalu menghilang hampir bersamaan dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Raja Tianzang dengan santai memegang labu anggur, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Pada saat berikutnya, sosok Tianxun dan Fuxing muncul di kehampaan dekat Xiaoyan, kemudian mengangkat telapak tangannya yang besar dan menamparkan ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Dengan kekuatan mereka saat ini, satu pukulan ini dapat melumpuhkan Xiaoyan yang hanya keabadian kaisar langkah kedua, sampai roh dan jiwanya akan benar-benar musnah. Namun pada saat yang sama, ada seberkas cahaya dingin yang memblokir serangan mereka. Seberkas cahaya itu pecah dengan keras dan memicu badai di kehampaan. Lalu sesosok muncul mengenakan jubah naga hitam dengan jepit rambut naga emas di sanggulnya yang dihiasi dengan mahkota emas. Punggungnya yang membelakangi Xiaoyan seperti batu giok yang bersinar dengan kilauan terindah. Maaf, selir datang terlambat. Mata Xiaoyan langsung menyusut sedikit ketika aroma wewangian memasuki hidungnya, dan saat sosoknya lewat dengan suara yang sangat lembut, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan permaisuri Chen Xianyuan. Selama lebih dari 100 tahun, permaisuri berhasil menjaga dirinya, dan kenangan itu tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya. Apalagi pada akhirnya, permaisuri memberi Xiaoyan semua roh dunianya. Permaisuri dapat bertahan hidup oleh roh dunia. Jadi saat dia kehilangan roh dunia, maka secercah jiwa terakhir permaisuri ikut menghilang selamanya di alam Suanyin. Terlebih lagi permaisuri tidak memikirkan kehidupan dan tubuh serta jiwanya. Sepertinya dia telah menetapkan situasi kematian tertentu untuk dirinya sendiri, dan dia membuat keputusannya sendiri ketika dia akhirnya benar-benar menghilang dari dunia. Seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa jika tidak ada harapan, maka segala sesuatu tidak ada artinya. Chen Xianyuan. Xiaoyan tanpa sadar berbisik. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh tubuh Xiaoyan langsung membeku dan ratu yang terlihat bagian punggungnya perlahan menoleh. Kemudian matanya yang indah bersinar dengan shadow emas cerah, tetapi ketika dia mendengar yang dibisikkan Xiaoyan, matanya yang indah sedikit menyipit. Suamiku, aku merias wajah terindah untuk melihatmu di depanku. Bukankah terlihat lebih baik dari nama wanita lain itu? Ratu berbicara dengan lembut. Meskipun dia dan permaisuri memiliki kesamaan, tetapi temperamen keduanya sangat berbeda. Yang satu seperti Sun Er, lembut dan perhatian, namun yang lainnya mendominasi seperti Cailin. Meskipun suaranya sangat lembut, namun ketika suaranya perlahan mencapai telinga Xiaoyan, perasaan menindas itu langsung dirasakannya. Xiaoyan terdiam sesaat lalu menggaruk kepalanya dengan sopan dan tertawa 2 kali, tapi ada sorot kesepian di matanya. Chen Xianyuan lah yang membuat Xiaoyan seperti sekarang ini, dan itu tidak akan dapat dilupakannya dalam waktu singkat ini. Ayah punya banyak teman. Xiao Yueli juga berkata dari samping. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis mendengarnya. Ini semua dilakukan di kehidupan sebelumnya, dan Yang Mulia belum menanganinya dengan baik. Apakah itu permaisuri atau ratu kuil kuno? Mereka semua memperlakukan Xiaoyan sebagai atasan mereka. Xiaoyan yang lebih lemah dari mereka ingin melawan, tetapi pihak lain sangat baik padanya dan kekuatannya sendiri tidak mendukungnya untuk melawan. Pada awalnya Xiaoyan benar-benar ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya menolak, namun pada akhirnya itu tetap gagal.
Permaisuri dan Ratu Kuil kuno mungkin telah mengikuti Yang Mulia sebelumnya, dan dalam hal cara berpikir dan tindakan, mungkin Xiaoyan saat ini sama sekali bukan tandingan Yang Mulia. Dengan kedatangan sang ratu, suara naga merah bisa terdengar tanpa henti. Sementara itu alam dewa kuno juga tiba dengan pasukan yang perkasa dan segera mengepung seluruh pasukan roh hantu istana surgawi. Di bawah tekanan absolut dari jumlah ini, semua hantu roh seperti burung dalam sangkar. Mata Fuxing dan Tianxun langsung menyusut serta semua raja roh lainnya langsung tertegun. Mereka jelas tidak menyangka Ratu Kuil kuno akan datang begitu cepat. Alasan mengapa mereka bisa datang ke sini dalam sekejap adalah karena formasi teleportasi yang kuat telah diatur di aliansi Dewa Petarung sebelumnya. Namun energi yang dikonsumsi untuk datang ke sini tak terbayangkan. Dari sudut pandang Raja Roh, bahkan jika alam dewa kuno mendapatkan berita, mereka akan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa datang ke aliansi Dewa Petarung, dan itu cukup bagi istana surgawi untuk berurusan dengan Xiaoyan. Oleh karena itu istana surgawi tidak memasukkan alam dewa kuno sejak awal, karena tidak mungkin mencapai aliansi Dewa Petarung tepat waktu. Tianxun dan Fuxing saling memandang, mata mereka terlihat suram dan jelas merasa telah tertipu. Adapun Raja Tianxang, sepertinya dia sudah menyadari bahwa Ratu Kuil kuno akan datang. Jadi ketika Fuxing meluncurkan serangan dengan kecepatan penuh pada Xiaoyan, Raja Tianxang dengan santai meminum anggur dari labu anggur di tangannya. Jika kamu menggunakan reinkarnasi dari Yang Mulia sebagai umpan, apakah kamu tidak takut dia benar-benar mati? Tianxun mencibir. Dia merasa hanya ada satu kemungkinan bagi Ratu untuk tiba di aliansi Dewa Petarung dalam waktu yang sangat singkat, yaitu mereka telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, dan semua ini adalah jebakan. Itu sangat tepat. Kecerdasan menghitung kalian tidak akan disia-siakan. Apakah istana surgawi itu ada atau tidak? Suamiku yang memiliki keputusan akhir. Jika suamiku ingin kalian menghilang, maka alam dewa kuno dapat melakukannya kapan saja. Apakah kalian percaya itu? Wajah Ratu tampak tidak senang, sepertinya karena Xiaoyan memanggil nama wanita lain, dan tentu saja hal seperti itu tidak boleh terjadi. Meskipun ini hanyalah perhitungan, apa yang dapat kalian lakukan? Pada saat ini Ratu dipenuhi dengan amarah. Xiaoyan memiliki firasat buruk. Sepertinya dia benar-benar membuat marah wanita ini, dan sekarang dia melampiaskan amarahnya pada para raja roh istana surgawi. Jika kamu berpikir bahwa kamu telah memberi kami momentum yang begitu besar, kamu seharusnya mengetahui latar belakang istana surgawi, dan itu bukanlah pilihan bijak sekarang. Ada banyak informasi tentang Sensi di istana surgawi, dan jika informasi ini diungkapkan pada Taisu yang telah melakukan invasi, kupikir itu akan menjadi berkah yang fatal bagi Sensi. Fuxing mencibir dan berkata dengan dingin. Dia berpikir bahwa dia lebih mendominasi daripada Ratu Kuil kuno. Apakah itu Fuxing? Aku hanya berpikir bahwa kamu hanyalah raja roh yang baru dipromosikan oleh istana surgawi. Kamu sangat baik, jadi tidak heran kamu bisa menjadi raja roh. Lagi pula, orang yang tidak cukup tercela seharusnya tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Ratu menyindir dan berkata dengan sinis, mungkin kalian memenangkan permainan ini sekarang dan untuk sementara menyelamatkan nyawanya. Tapi aku tidak berpikir bahwa kalian akan seberuntung itu lain kali. Saat Fuxing berbicara, semua raja roh berkumpul dan mereka semuanya tampak murung. Tetapi mereka tampaknya sangat percaya diri. Bahkan jika alam dewa kuno datang, Ratu tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Setelah Fuxing mengatakan ini, Ratu tidak berbicara, dan dengan situasi saat ini tampaknya mereka dapat dimusnahkan sepenuhnya dan tidak menyisakan satupun raja roh ini yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi Sensi dan Xiaoyan. Lain kali, aku tidak berpikir kalian akan begitu beruntung. Ratu Kuil kuno berbicara perlahan, seolah-olah dia tidak menghapus mereka.
Xiaoyan sedikit bingung karena mereka sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Mengapa dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Tapi Xiaoyan tidak bertanya pada ratu saat ini. Karena ratu tidak memilih untuk mengepung dan menekan mereka. Itu pasti karena ada faktor lain, dan istana surgawi seharusnya memiliki kartu truf yang bahkan ditakuti oleh ratu, sehingga ratu tidak dapat mengambil tindakan melawan mereka saat ini. Kalian bisa pergi jika kalian mau, tetapi mereka harus tetap tinggal atau aku tidak keberatan meninggalkan sesuatu untuk kalian. Seperti yang dikatakan ratu, dia langsung melihat ribuan hantu roh. Fusing segera menatap ratu dengan niat membunuh di matanya. Apakah kalian keberatan? Atau apakah kalian ingin pergi tanpa membayar? Ratu memancarkan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja ratu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dan ratu tidak mau meremehkan ribuan hantu roh ini karena mereka semua adalah pasukan elit dari istana surgawi. Baik, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Bagaimanapun kamu juga tahu bahwa istana surgawiku dapat menciptakan lebih banyak bintang keberuntungan kapan saja. Pusing bergumam dengan suara yang dalam, dan begitu dia menggertakkan giginya, tentu saja ratu khawatir akan bintang keberuntungan istana surgawi itu. Dan Fusing tidak akan dengan sengaja menguji garis bawah ratu ketika bintang pembantu baru lahir. Karena karakter ratu terkenal tegas dan cerdas, serta saat ini emosinya tampak sedikit ada yang salah. Dan jika ratu kesal, dia tidak akan ragu untuk bertindak ganas. Jika hal itu terjadi, maka kerugiannya bahkan lebih besar. Raja roh lainnya termasuk Tianxun tampaknya sepenuhnya mematuhi pengaturan Fusing tanpa adanya keberatan. Walaupun hantu roh ini memang akan mempengaruhi kekuatan tempur jangka pendek istana surgawi, namun tidak sedikit juga orang yang ingin bergabung dengan istana surgawi, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Dalam situasi seperti saat ini, mempertahankan diri sendiri lebih penting daripada hantu roh ini, dan tentu saja keberadaan mereka lebih penting daripada hantu roh. Pada saat berikutnya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk formasi dan akhirnya menoleh untuk melihat seseorang. Sosok ini bukan ratu, tetapi wajah yang tersenyum di belakang ratu. Tatapan para raja roh itu sepertinya mengatakan lain kali kamu akan mati. Namun Xiaoyan tidak memalingkan wajahnya saat Fusing menatapnya dengan tajam. Mata Xiaoyan terlihat tenang dan dia juga menatap Fusing. Kali ini jika bukan karena orang misterius yang membantunya, Xiaoyan tidak mungkin bisa kembali sadar dari tubuh biru transparan, dan tentu saja situasinya tidak terbayangkan. Setelah itu, 10 sosok raja roh melangkah keluar dan mereka semua bergerak menuju formasi teleportasi yang telah terbentuk di kehampaan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 10 raja roh memasuki formasi. Xiaoyan melihat formasi ini dan mengerutkan kening. Kemudian dia menepuk kepala Goyan di dalam jubah lengan bajunya. Lalu Goyan langsung keluar dan terkejut melihat susunan formasi itu. Jika istana surgawi belum mengatur formasi ini di aliansi dewa petarung dari sebelumnya, maka mereka tidak akan mencapai aliansi dewa petarung dalam waktu sesingkat itu. Setelah mengetahui bahwa susunan yang sangat megah dari formasi itu bergerak, kali ini Goyan tidak ragu-ragu dan cahaya biru langsung keluar dari matanya yang besar. Dengan bergeraknya formasi ini, maka itu pasti telah menghabiskan banyak energi dari istana surgawi. Walaupun formasi itu begitu megah, namun di depan Goyan, melanggar batasan formasi itu semudah merobek selembar kertas tipis. Pada saat berikutnya, formasi teleportasi di lapisan ke-9 pavilion surgawi aliansi dewa petarung hancur dengan kecepatan destruktif. Dan pada saat formasi hancur, 10 raja roh yang baru saja memasuki formasi benar-benar mengalami fluktuasi besar di dalamnya. Wanita itu pasti telah menghancurkan formasi. Fusing mengutuk di dalam hatinya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke istana surgawi melalui formasi teleportasi. Kemudian ke-10 sosok raja roh itu menghilang tak terkendali dan mereka dikirim kemana-mana. Pada saat yang sama dengan wajah yang terlihat suram,
Ratu memberikan instruksi kepada pasukannya. Singkirkan mereka semua dan jangan tinggalkan laki-laki ataupun perempuan. Tampaknya kemarahan Ratu masih ada. Dia melihat ke bawah pada kelompok hantu roh. Mereka telah menjual jiwa mereka sendiri dan keberadaan mereka tidak ada artinya bagi kehidupan ini. Saat berikutnya terdengar jeritan yang singkat. Tentu saja setelah Ratu memberi perintah, pasukan alam dewa kuno langsung memusnahkan mereka semua dalam sekejap dan membuang semua mayat mereka bersama-sama, seolah-olah ribuan hantu roh ini tidak pernah ada dan mereka diproses tanpa jejak. Dari sini dapat dilihat bahwa para prajurit dari alam dewa kuno ini adalah elit yang terlatih, dan dengan kedatangan Ratu, maka krisis ini akhirnya terselesaikan dengan tuntas. Jin Taiwei, pemimpin dari aliansi Dewa Petarung, sudah mati, sehingga aliansi Dewa Petarung tidak memiliki pemimpin sekarang. Dan tentu saja hal pertama yang harus dilakukan Xiaoyan ketika dia kembali adalah mengambil kembali kendali atas aliansi Dewa Petarung, dan keberadaannya sangat penting di Shenxi selain kekuatan pertempuran yang dimilikinya. Aliansi Dewa Petarung ditinggalkan oleh Yang Mulia dan mewakili kekuatan langsung di bawahnya, dan tentu saja artinya berbeda dari alam dewa kuno yang langsung di bawah kendali Ratu. Terima kasih Ratu. Xiaoyan mengepalkan tinjunya kepada Ratu yang membelakanginya, dan ketika Ratu mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia menjadi semakin marah. Tidak heran jika Yang Mulia Zuzang pernah pergi ke alam Suanyin, dan ketika dia kembali, dia sudah terlihat gila, dan aku tidak menyangka reinkarnasinya akan berperilaku seperti ini juga. Aku benar-benar ingin bertemu wanita itu. Ratu berkata dan menatap Xiaoyan dengan marah. Dia telah mati. Xiaoyan tersenyum kecut dan berkata, selama dia berada ratusan tahun di alam Suanyin, Chen Xianyuan telah berada di sisinya melindunginya dan bahkan mengabdikan dirinya untuk Xiaoyan. Pada akhirnya semua yang dilakukan Chen Xianyuan meninggalkan kenangan yang dalam dan tak terhapuskan pada Xiaoyan. Setidaknya perasaan Chen Xianyuan terhadap Xiaoyan tulus, dan hanya perasaan tulus yang bisa membuat Xiaoyan benar-benar terharu pada akhirnya. Meski kebersamaan mereka sangat singkat, namun Xiaoyan merasa sangat mencintainya. Dan ketika Ratu mendengar kata-kata kematian, kemarahan di wajahnya sirna. Dia melihat Xiaoyan yang terlihat sedikit kesepian di matanya, dan dia telah menebak sesuatu. Jadi barusan kamu memanggilku dengan nama yang salah karena aku mirip dengannya. Suara Ratu menjadi jauh lebih lembut. Iya, punggungnya memang agak mirip. Xiaoyan menjawab, apakah hanya tampak belakang? Ratu sedikit senang seolah-olah dia memiliki posisi tinggi di antara para wanita milik Xiaoyan. Tetapi karena penampilannya mirip Chen Xianyuan, dia terlihat seperti sedikit merendahkan dirinya. Jangan katakan itu lagi. Mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Sekarang Taisu telah menyerang dan kita harus memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Situasi di Shenxi sangat buruk dan tidak mungkin membiarkan Taisu terus menyerang. Jika hal itu terus terjadi, maka seluruh Shenxi akan hancur. Xiaoyan berkata dengan serius, urusan cinta sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah ini. Dia telah melihat benua Daudi dan bintang-bintang lainnya di kehampaan Laut Barat yang hancur, dan jika dibiarkan, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih tragis daripada benua Daudi. Setelah kedatangan Taisu merampas semua sumber daya, secara alami tindakan seperti itu akan melenyapkan semua makhluk yang ada, bahkan menghilangkan asal mula ruang, dan inilah kuncinya. Jika Taisu benar-benar dibiarkan menjarah terus-menerus dengan kecepatan penjarahan mereka, maka kehampaan Laut Barat akan benar-benar musnah saat ini, bahkan jika kehampaan Laut Barat itu besar. Sehingga sumber daya hasil penjarahan akan semakin besar dan akan lebih sulit untuk menangani mereka di masa depan. Kamu bisa melawan ketika kamu kembali, tapi sekarang mereka telah tiba di kehampaan Laut Barat. Kehampaan itu terlalu kosong untuk disebutkan,
dan perang antar dunia tidak begitu mematikan seperti yang terlihat di permukaan. Kehampaan Laut Barat tidak akan menyebabkan kematian Sensi, walaupun akan menyentuh inti dunia ini. Ratu berkata perlahan, mendengarkan apa yang dia katakan. Sepertinya apa yang dia lindungi lebih penting daripada kehampaan Laut Barat. Sepertinya Ratu tidak peduli apa yang dilakukan Taisu saat ini, karena sumber daya yang mereka rampas dan makhluk yang mereka bunuh semuanya ada di Sensi, dan Taisu juga masih berada di dunia Sensi. Maka dengan metode ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan dewa. Alasan mengapa tidak ada tindakan sekarang adalah karena Ratu belum yakin apa rencana dan tujuan sebenarnya dari Taisu. Secara keseluruhan ini sangat rumit. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu harus menemukan cara untuk terus meningkatkan kekuatanmu saat Taisu itu benar-benar menyerang. Kamu harus tahu bahwa langkah kedua keabadian Kaisar masih terlalu lemah. Ratu berkata perlahan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin dia ikut serta dalam perang seperti itu. Xiaoyan menyadari itu meski apa yang dikatakan Ratu tidak menyenangkan hatinya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.